Salim pawang jo tanjung alam, tampak nandai simpang basuh, sia nan lai manjawe salam, insya Allah masuk sargo. Nanindak manjawe salam masuk sargo juga. Itulah keutamaan manjawe salam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Rabb semesta alam. Sabar rahasia salawat sajaniya salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Nah, sama-sama kita muliakan Imam Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la, para guru-guru alim ulama cadia pandai, suluh bendang dalam nagari, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Selanjutnya kepada angku-angku, apa-apa niniak mama nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah basa babingkah awah, batuahlah nagari katapiang. Para pemuda, para remaja, harapan agama dan bangsa, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panaruang ringan tangan ndak pamacah. Seterusnya ibu-ibu di belakang, ibu-ibu undo kanduang limpapeh rumah nan gadang, cahayo rumah salendang dunia, sumaraklah nagari katapiang. Dan selanjutnya terkhusus kepada pengurus masjid beserta seluruh jamaah nan berhadir, jamaah Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la, nan di Minangkabau pun diibaratkan dengan ibarat batang baringin gadang di tengah koto, nan baure sabana tunggang bapucuak sabana bule, ure tunggang cukam kabumi pucuak bule cewang kalangi, badahan cupak jogantang barantiang barih jabalabeh babungu rimbun de adat babuah kato nan bana. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebagai kajian kita pada kesempatan subuh kini, kita membahas mengenai jaga amarahmu maka surga menantimu. Jadi kajian kita tentang masalah marah. Kalau dalam bahasa kitanya masalah birang. Tentu siapapun kita sebagai manusia tentu kita memiliki atau pernah merasakan yang namanya amarah. Bahkan amarah yang kita rasakan bisa sampai kepada menggebu-gebu. Tentu yang namanya amarah itu adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada pada diri manusia. Disebabkan manusia itu dibekali oleh nafsu oleh Allah. Dibekali oleh hawa nafsu. Hawa yang pantang kerendahan, nafsu yang pantang diperselisihkan. Tatkala direndahkan, tatkala diperselisihkan, maka disitulah muncul yang namanya amarah. Maka sesuai dengan sabda Nabi, aku ini adalah manusia biasa, kata Nabi. Aku juga bisa senang sebagaimana manusia itu senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia itu marah. Dan begitu pun Nabi melanjutkan, bukanlah manusia yang kuat, manusia yang mampu mengalahkan musuhnya dalam pergulatan, namun manusia yang kuat itu adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia berada dalam keadaan marah. Jadi orang yang kuat sejatinya adalah bukan orang yang bagak yang mampu mengalahkan musuhnya, namun adalah orang yang mampu ketika dia marah, dia mampu mengendalikan dirinya. Maka sabda Rasulullah yang terakhir menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Jaga amarahmu maka surga menantimu. Pandai kita menjaga amarah maka surga menanti kita. Nah, tentu lantas ketika amarah itu datang kepada diri kita,
ada hal yang tidak kita sukai, ada hal yang diperselisihkan, ada hal yang diperdebatkan, tentu muncul amarah itu dalam diri kita. Lantas apa kiat yang bisa kita lakukan supaya amarah tadi menjadi redam? Maka langkah yang pertama, tatkala amarah itu muncul, maka hendaklah kita membaca ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hadis Rasulullah pun juga menyatakan, idza ghadiba rajul faqala a'udzu billah sakana ghadbah. Jika seseorang itu dalam keadaan marah, berang, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, maka sakana ghadbah, redamlah amarah tersebut. Maka tatkala kita merasa berang, maka hendaklah kita mengucapkan a'udzu billah. Dan kedua, andai kata amarah itu masih juga belum redam, masih juga menggebu-gebu, maka yang kedua adalah diam tatkala marah itu datang. Sesuai dengan hadis Rasulullah, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Tentu ketika kita marah Bapak dan Ibu, tentu marah yang keluar berupa ucapan, tentu ada kata sumpah serapah. Kalau dia suami istri, ada kata cerai, ada kata cacian, makian, hinaan dan sebagainya. Tentu tatkala itu keluar, maka yang terjadi adalah bukan mendamaikan keadaan, tapi malah memperburuk suasana. Maka Nabi meminta diam. Tatkala amarah itu berbentuk tindakan, maka akan ada benda-benda di sekitar akan hancur. Maka Nabi minta diam. Tu makanya dalam pituah Minang menjalihkan, bajalan paliaro kaki, bakato paliaro lidah. Tatkala kita marah, peliharalah lidah tadi. Kok pandai kita menjago nan duo ko. Bima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah kita dijago oleh Allah, disanangi oleh manusia. Tapi kalau kakilah salah melangkah, muncullah salah bakato. Dima pun kita barado, sansai dan katibu. Maka mestinya bapikia kita dahulu ingi-ingi sabalun kanai. Samantang kita orang nan tahu ilmu padi nan kadipakai. Maka batabui orang di piaman, dihoyak diriang kalawi lueh. Basabau mangko bajauhan, de ulah mului nan talampau lapeh. Maka pandai-pandailah kita dalam menjaga mulut ketika kita berada dalam keadaan marah. Bakatu orang tua kita dahulu tantangan dengan mulut tadi apa dan ibu. Bapikia dulu sabalun bakatu. Usah katakan apa nan tapikia. Sebab apa dia itu? Sebab luka di pisau tampak darah. 2-3 taweh panawa. Sanang nanda tampak bakih. Jo betadinnya sehat juga. Tapi luka di lidah, sulit ubeknya, mandanyui kau bunubun, manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, tapi di dalam mandaruh dendam. Samo jo kain dimakan ngangek, di luar lipik tak berubah, di kambang cahaya tiuk lagi. Begitu bahayanya lidah tadi tatkala sudah terucap. Maka pada poin yang kedua ini adalah tatkala marah, tahan lidah tadi. Jangan sampai keluar dari lidah tadi kata-kata sumpah serapah, cacian, hinaan. Diam, kata Rasulullah. Selanjutnya apa dan ibu? Tatkala marah itu masih juga menggebu-gebu, maka kiat yang bisa kita lakukan yang ketiga adalah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Bila salah seorang di antara kamu
berada dalam keadaan marah, marahnya itu dalam keadaan saat dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika marahnya sudah reda, maka cukup. Namun tatkala marahnya belum reda, maka hendaklah dia berbaring. Tatkala marah itu menggebu-gebu dalam diri kita, dalam keadaan tagak kita berangnya sabana-bana berang, maka hendaklah kita ambil posisi duduk. Tujuannya apa? Supaya berkurang redam amarah tadi. Namun masih juga belum redam amarah tadi, maka hendaklah kita berbaring, tenangkan pikiran. Jangan sampai terjadi masalah yang lebih berat yang akan tiba ke bakih itu. Selanjutnya apa dan ibu? Tatkala amarah itu masih juga belum reda, masih juga menggebu-gebu amarah tadi, maka apa yang bisa kita lakukan? Ambillah air wudhu sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya amarah itu datang dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Dengan itu marahnya akan redam. Jadi ketika kita sabana-bana berang, tidak tahu apa yang kita lakukan, maka capek ambil wudu. Tujuannya apa? Supaya redamlah amarah tadi. Maka yang perlu kita ingat, tatkala sebelum terlontar kata-kata amarah tadi, perlu kita ingat sebuah wasiat Nabi. Maka di waktu itu ada seseorang pemuda meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah nasihat. Ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah pengajaran." Maka di waktu itu Rasulullah memberikan sebuah wasiat atau pengajaran kepada dia. Apa pengajarannya? Janganlah engkau marah. Lantas apalah ya Rasulullah? Diulang balik sama Rasulullah, jangan engkau marah. Diulang balik, apalah ya Rasulullah? Dijawab dengan jawaban yang sama oleh Rasulullah, jangan engkau marah. Maka kesimpulan dari kajian singkit kita pada kesempatan subuh ini, tatkala marah itu terlontar dari mulut kita, tentu mudaratnya akan lebih banyak. Itu makanya bapi kia dulu sebelum menyampaikan kata-kata, jangan sampai ada hati yang tersakiti, jangan sampai ada kawan yang tersakiti gara-gara sikap perkataan yang terucapkan dari lisan tadi. Jadi itulah kajian singkit kita pada kesempatan subuh ini Bapak dan Ibu. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah marah itu adalah sifat yang memang ada pada diri kita. Tidak mungkin tidak ada, karena memang manusia itu dilengkapi oleh nafsu. Maka tatkala marah, hendaklah kita membaca ta'awuz. Tatkala masih juga marah, maka hendaklah kita diam. Jangan sampai terlontar kata-kata yang malah memperburuk keadaan tadi. Tatkala masih juga marah, hendaklah kita berpindah posisi. Tatkala hendak juga bisa redam, maka hendaklah kita ambil wudu, karena dengannya marah itu akan redam. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.